Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan yang menewaskan pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia. Korban diketahui bergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Dalam keterangan resmi di X, Guterres menegaskan tidak boleh ada seorang pun yang kehilangan nyawa demi memperjuangkan perdamaian. Ia mengingatkan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humanitar internasional dan resolusi PBB. Menurut Guterres, tindakan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pasukan Indonesia yang bertugas di perbatasan Lebanon tersebut. Sebelumnya, UNIFIL mengatakan sebuah proyektil meledak di dekat Adid al-Huyasar, tempat pasukan berada. Ledakan itu menewaskan pasukan asal Indonesia dan melukai beberapa lainnya. UNIFIL tidak mengetahui asal-usul proyektil tersebut dan telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan penyebabnya. Namun, dugaan mengarah kuat pada Israel karena wilayah tersebut menjadi area konflik Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah buka suara soal gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian tersebut. Pemerintah mengecam keras serangan itu dan menyerukan seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan Lebanon. Saat ini Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dan memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka. Rudal Iran menghantam Israel bagian selatan pada Minggu 29 Maret 2026. Serangan ini memicu kebakaran besar di kompleks industri Neot Hofav di kota Beersheba. Industri tersebut merupakan pusat penting yang bertanggung jawab atas setengah dari produksi kimia Israel. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan asap tebal mengepul dari sebuah gudang. Petugas langsung mengevakuasi para pekerja dari area terdekat sebagai tindakan pencegahan. Stasiun pemantauan didirikan untuk mendeteksi gas berbahaya dan masyarakat sekitar termasuk Rahat disiagakan. Warga di daerah sekitarnya disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela. Layanan darurat mengonfirmasi satu orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Laporan lain menyebutkan pecahan rudal Iran juga menghantam sebuah rumah di kota Beersheba. Kerusakan parah terjadi pada bangunan serta 11 orang mengalami luka ringan. Pihak berwenang mengatakan sirine telah berbunyi di Israel Selatan beberapa jam sebelum serangan rudal Iran, termasuk di daerah dekat fasilitas penelitian nuklir di Mona. Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensi memalukan jika memulai perang darat. Dalam pernyataan resmi pada Minggu 29 Maret, ia menyebut komandan serta pasukan Amerika Serikat berisiko menjadi santapan hiu di Teluk Persia. Zolfagari menilai ancaman Presiden Donald Trump terkait pendudukan pulau-pulau di Teluk Persia sebagai rencana yang tidak realistis. Ia menuduh Trump telah dipengaruhi oleh tekanan eksternal sehingga mengambil keputusan yang menempatkan pasukannya dalam situasi mematikan. Menurut Zolfagari, posisi pasukan Amerika Serikat di kawasan saat ini sebenarnya sudah sangat rentan dan menghadapi ancaman serius setiap hari. Menanggapi kemungkinan invasi darat, Zolfagari mengatakan pasukan Iran telah lama siap menghadapi skenario tersebut dan sedang menunggu untuk merespons. Ia memperingatkan setiap tindakan agresi atau pendudukan akan menyebabkan konsekuensi serius, termasuk penangkapan, perpecahan, dan hilangnya pasukan musuh. Zolfagari pun mendesak para pemimpin Amerika Serikat untuk mempelajari sejarah Iran dan belajar dari pengalaman masa lalu menghadapi penjajah asing. و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. بهتر از ترامپ، سران و فرماندهان ارتش آمریکا تاریخ ایران را یک بار مطالعه کنند و از برخورد ایرانیان سلحشور با متجاوزان در طول تاریخ درس بگیرند و در حلقه توهم رئیس جمهور نامتعادل آمریکا سربازان خود را به کام اسارت و مرگ نکشند و مردم آمریکا را به طور گسترده عزادار نکنند. نیروهای مسلح مقتدر ایران سرافراز و سربلند در صورت عملی شدن تهدید رئیس جمهور آمریکا به عنوان مظهر توهم و دروغ برای قلع و قم شدن ارتش شما لحظه شماری می‌کنند. Iran menetapkan rumah pejabat serta komandan militer Amerika Serikat dan Israel sebagai target yang sah untuk diserang. Hal ini merupakan balasan atas serangan berulang terhadap kawasan sipil yang menewaskan hampir 2.000 orang di Iran.
Menurut Palang Merah Iran, lebih dari 80.000 lokasi sipil telah hancur atau rusak sejak perang dimulai. Dari jumlah tersebut, 60.000 diantaranya merupakan rumah warga. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada Minggu 29 Maret bahwa pihaknya akan mulai mengebom rumah para pejabat dan komandan musuh. Di sisi lain, Amerika Serikat telah memperkuat pasukannya yang berjumlah 50.000 personel di Timur Tengah dengan 3.500 marinir. Mereka datang menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli yang berangkat dari pangkalan utama di Jepang. Kedatangan ribuan marinir tersebut semakin memperkuat spekulasi tentang segera dimulainya invasi darat. Namun Iran disebut telah mempersiapkan secara matang postur militernya untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Salah satunya dengan memasang jebakan ranjau di sekitar Pulau Kark dan garis pantainya. Iran meyakini lokasi tersebut kemungkinan besar menjadi tempat pendaratan amfibi pasukan Amerika Serikat. Inggris tidak terima dengan komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap menghina kapal induk kerajaan. Trump sebelumnya menyebut kapal induk Inggris sebagai mainan setelah kecewa karena London tidak mendukung perang melawan Iran. Berbicara kepada Times Radio pada Jumat 27 Maret, Menteri Veteran Inggris Alistair Scott-Cairns membanggakan kapal induk kerajaan. Ia sendiri merupakan eks-perwira marinir yang membela dua kapal induk HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales. Cairns mengklaim bahwa kedua kapal tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Kapal senilai 6 miliar pound sterling atau sekitar 135 triliun rupiah tersebut juga menjadi kebanggaan warga Inggris. Lebih lanjut, Cairns secara tersirat mengkritik perang yang dikobarkan Trump terhadap Iran. Menurutnya, perang tersebut tidak terencana dan melanggar hukum karena membahayakan orang lain. Cairns kemudian membela NATO, aliansi pertahanan yang diklaim Trump tidak pernah datang untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Padahal NATO justru melakukannya setelah serangan 11 September tahun 2001 di New York. Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan bantuan Inggris dalam perangnya melawan Iran. Ia pun menyebut tawaran untuk mengirim kapal induk sudah terlambat. The UK say that we'll send, this is 3 weeks ago, we'll send our aircraft carriers, which aren't the best aircraft carriers, by the way. They're toys compared to what we have. But we'll send our aircraft carrier when the war is over. I said, oh, that's wonderful. Thank you very much. Don't bother. We don't need it. And we don't need it. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi untuk mengambil alih minyak Iran dengan cara menduduki Pulau Kark. Pulau tersebut merupakan pusat ekspor utama minyak Iran yang berada di Teluk Persia. Dalam wawancara bersama Financial Times pada Minggu, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat punya banyak pilihan. Bisa saja pasukannya datang merebut Pulau Kark, lalu menguasai minyak Iran, dan bisa juga tidak. Trump mengklaim bahwa preferensinya adalah agar Washington mengendalikan industri minyak dan ekspor Teheran tanpa batas waktu. Hal ini seperti yang dilakukan di Venezuela setelah serangan militer pada Januari 2026. Trump juga menyinggung rencana untuk mengambil alih minyak Iran saat ditanya wartawan di Gedung Putih pada Kamis pekan lalu. Sementara itu, harga minyak melonjak hingga sekitar 115 US dollar per barel. Hal ini terjadi setelah media Iran melaporkan dugaan serangan Amerika dan Israel terhadap perusahaan petrokimia Tabriz pada Senin 30 Maret. Are you thinking of taking control of Iran's oil? It's an option. I mean, I wouldn't talk about it, but it's an option. Is that something you thought about? Well, in Venezuela, we've done very well working with Venezuela, certainly. And we've taken in billions and billions of dollars. And by the way, Venezuela is doing better right now than they've ever done in the history of their country. And it's sort of like a joint venture. But the United States has made a lot of money, Marco, right? With it. You want to talk about that for a second? About Venezuela? Yeah. Yeah, I mean, I think Venezuela in the first 2 months of this year generated more revenue from oil sales than they had most of all of last year. But the money's not being stolen anymore, and it's being held in a U.S. Treasury blocked account. And to the extent it's flowing to the Venezuelan government, it's going to help people, like fund hospitals, pay teachers. It's not And we being get a stolen. lot of it, and they got more than they have in many years. Think of it. We get a lot of it. We have a deal. We get a lot of it. We had 100 million, think of this, 100 million barrels we took in the first 2 weeks. 100 million barrels. That's a lot of oil. It's a lot of ships.
And we got some, and they got some. We paid for the ships. A lot of money left over. And Venezuela has done better now with us. Call it a partner, call it whatever you want. We've made a lot of money, and they've made a lot of. Juru bicara pemerintah Iran Fatemah Mohajirani mengatakan bahwa negaranya akan menggunakan Selat Hormuz sebagai alat untuk mengakhiri perang. Menurutnya, perairan tersebut merupakan aset berharga yang dimiliki Iran. Dalam wawancara pada Minggu 29 Maret, Mohajirani mengatakan bahwa Iran bakal memanfaatkan berkah dari Selat Hormuz sebaik mungkin, terutama untuk kepentingan nasional dan keamanan rakyat. Meskipun Iran bukan pihak yang memulai, perang harus berakhir sesuai dengan ketentuan Teheran, bukan Amerika Serikat maupun Israel. Saat ini Selat Hormuz menjadi perbincangan dunia karena perang telah membuat perdagangan minyak terganggu. Iran sendiri menegaskan bahwa perairan tersebut tidak sepenuhnya ditutup, melainkan hanya dikecualikan bagi Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Sementara negara-negara yang dianggap bersahabat diizinkan melintas, seperti Rusia, China, Irak, India, dan Pakistan. Terbaru, Iran juga mengizinkan kapal Malaysia dan Thailand melintasi Selat Hormuz. شروط ما برای پایان جنگ توسط توییتی که آقای رئیس جمهور زدن کاملا مشخص و محرزه، یعنی تحریم ها باید پایان پیدا بکنه، چرخه جنگ آتش بس جنگ باید شکسته بشه و طبیعتاً غرامتی که به مردم، به صنایع ما، به کشور ما وارد شده باید پرداخت بشه. شروط ما خیلی مشخصه. تنگه هرمز یک دارایی موهبتی است که به کشور ما داده شده و بدیهی است که از این موهبت ما برای حفظ منافع ملیمون، برای امنیت مردمانمون حداکثر استفاده رو خواهیم کرد. طبیعتاً در این کلیات و با این که به هر حال جنگ رو اونها آغاز کردن، ولی باید برای پایانش با نظر ما خواهد بود. هیچ جنگی تا ابد جنگ نمیمونه، ولی اینکه چگونه این جنگ بخواد صلح بشه، حتما باید نظر ایران و نظرات دیپلماتیک در واقع تصمیم گیران ایران به درستی لحاظ بشه. Juru bicara Khatam Al-Anbiya, Letnan Kolonel Ibrahim Zulfagari kembali mengeluarkan ancaman untuk Amerika Serikat. Ibrahim Zulfagari menyebut akan menjadikan kuburan pangkalan tentara Amerika Serikat di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu 28 Maret 2026. Jadi setelah Iran mengklaim membunuh 500 tentara Amerika Serikat di Dubai. Lanjut, Ibrahim juga menegaskan Iran akan terus mempertahankan Selat Hormuz. Menurutnya, pejuang Iran akan terus menyerang Amerika Serikat dan Israel menggunakan rudal balistik andalannya. Serangan itu dilakukan lantaran mereka kerap mengusik Iran dan Selat Hormuz. Sebelumnya, Zulfagari mendesak untuk mengusir tentara Amerika Serikat di kawasan demi keamanan regional. Menurutnya, tentara Amerika Serikat bersembunyi di luar pangkalan mereka yang telah hancur. Ia menyebut kehadiran tentara Amerika Serikat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negara-negara tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari menegaskan akan terus membantu Iran dan melanjutkan serangan ke Amerika Serikat Israel hingga tujuannya tercapai. Pernyataan itu disampaikan dalam tayangan yang dirilis Fiori pada Sabtu 28 Maret. Houthi Yaman mengaku serangan itu dilakukan hingga Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon. Yahya Sari juga menyebut pejuangnya melakukan operasi militer kedua sebagai bagian dari perang jihad suci. Serangan itu diluncurkan dengan mengandalkan rudal jelajah dan drone. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية
وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku geram atas serangan roket yang terus dilakukan Hizbullah. Atas hal itu Netanyahu mengaku pada Minggu 29 Maret telah memerintahkan militernya untuk memperluas operasi di Lebanon Selatan. Netanyahu menyebut perluasan operasi ini dilakukan untuk menggagalkan ancaman invasi. Selain itu, menjauhkan rudal anti-tank dari perbatasannya. Dalam video yang dirilis YouTube Israeli PM, Netanyahu turut memuji pasukan militernya. Selain itu, Netanyahu sesumbar dengan pertolongan Tuhan akan memenangkan pertempuran. סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד צפון עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד וגם עם מפקדי האוגדות. אני פגשתי מפקדים אמיצים, מפקדים שנחושים להכות באויבינו ולהרחיק את הסכנה מגבולנו. אנחנו במערכה רב-זירתית. אנחנו מכים בעוצמה אדירה באיראן ובשלוחיה. אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן. איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, וחמאס הוא לא אותו חמאס. אלה כבר לא צבאות טרור שמאיימים על הקיום שלנו, אלה אויבים מוכים שנלחמים על הקיום שלהם. במקום שהם יפתיעו אותנו, אנחנו מפתיעים אותם. אנחנו הצד הפועל, אנחנו הצד התוקף, אנחנו הצד היוזם, ואנחנו נמצאים עמוק בשטחם. אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון ועשינו את זה, אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ויצרנו 3 רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב. בסוריה, מכתר החרמון עד הירמוך. בעזה, בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. ובלבנון, הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת, כדי לסכל סופית את איום הפלישה, וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט. צריך להבין שנסראללה יצר פה כוח גדול, הוא האמין שעם הכוח הזה הוא ישמיד אותנו. טוב, את נסראללה חיסלנו אלפי מחבלים של חיזבאללה, וחיסלנו מעל הכל את האיום העצום של 150,000 טילים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. אבל עדיין יש לחיזבאללה יכולת שיורית לשגר רקטות אלינו. ומה שדנתי היום עם המפקדים כאן, זה בדרכים להסיר גם את האיום הזה. אזרחי ישראל היקרים, אני כמובן לא יכול לשתף אתכם בדיונים הללו, אבל אני כן יכול לומר לכם שאנחנו נחושים לשנות את המצב הזה בצפון מיסודו. ומילה לתושבי הצפון, אני מודע לקושי הגדול שלכם. אני הנחיתי את משרדי הממשלה לעזור לכם ביד רחבה מאוד. אני מבקש מכם, כפי שאני מבקש מכולכם אזרחי ישראל, המשך אורך רוח, המשך עמידה איתנה. אני שולח מכאן בשמכם תנחומים המשפחות של גיבורינו שנפלו במערכה על קיומנו. ואני רוצה להביע את הערכתי, את הערכת העם כולו, לחיילי צבא ההגנה לישראל, ובייחוד למשרתי המילואים ומשפחותיהם שעומדים בחזית ובעורף במשך למעלה משנתיים. אנחנו נחושים, אנחנו נלחמים, ובעזרת השם, אנחנו מנצחים.
Pakistan menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang semakin bersitegang. Pakistan menyatakan pada Minggu 29 Maret tengah bersiap menjadi tuan rumah perundingan yang bermakna bagi kedua negara. Adapun Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar menyatakan negaranya akan merasa terhormat untuk memfasilitasi dialog kedua pihak. Menurutnya, Washington maupun Teheran telah menyampaikan kepercayaan kepada Pakistan untuk memfasilitasi perundingan. Pihaknya menjelaskan rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan 4 menteri luar negeri, yakni melibatkan Turki, Pakistan, Mesir, dan Arab Saudi di Islamabad. Saat itu para menteri luar negeri memberikan dukungan penuh atas inisiatif tersebut. Mereka setuju bahwa konflik yang berlangsung tidak menguntungkan pihak manapun. Dar menyebut satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik ialah melalui dialog dan diplomasi. Terkait hal itu, upaya diplomasi terhambat mengingat eskalasi militer masih berlangsung di berbagai wilayah. Selain itu, upaya Pakistan juga dipersulit oleh posisi keras yang diambil Amerika Serikat, Israel, dan Iran soal syarat untuk mengakhiri konflik. Israel melancarkan serangan ke gedung Universitas Sains dan Teknologi Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengancam akan melancarkan serangan balasan. IRGC menyebut universitas-universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah menjadi target sah. Ancaman itu disampaikan dalam pernyataan IRGC. Iran meminta Amerika Serikat mengecam serangan Israel hingga mengakibatkan 2 universitas di Teheran hancur. Pihaknya akan memberikan kesempatan Amerika Serikat hingga Senin 30 Maret siang waktu setempat untuk menyampaikan kecaman tersebut. Jika Amerika Serikat tidak melayangkan kecaman ke Israel, maka IRGC akan melancarkan balas dendam. IRGC akan memulai serangan balasan dengan menargetkan kampus-kampus Amerika Serikat Israel di Timur Tengah. Iran memberikan peringatan kepada seluruh mahasiswa, dosen, karyawan, dan warga di sekitaran kampus-kampus Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya meminta agar mereka menjaga jarak dari gedung setidaknya 1 km. Diketahui sebelumnya Israel melancarkan serangan ke Universitas Sains dan Teknologi Iran pada Jumat 27 Maret malam. Serangan yang diluncurkan hingga Sabtu 28 Maret mengakibatkan bangunan rusak parah. Iran kembali menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat hingga mengalami kerusakan parah. Adapun serangan itu terjadi di Pangkalan Udara Pangeran Sultan Arab Saudi pada Jumat 27 Maret. Kini dilaporkan 12 anggota militer Amerika Serikat terluka parah. Rudal dan pesawat tak berawak Iran menembak jatuh Boeing A3 Sentry. Adapun itu merupakan pesawat sistem peringatan dan kontrol udara milik Amerika Serikat. Pesawat Amerika Serikat digempur rudal Iran saat sedang melakukan pengisian bahan bakar. Pejabat Amerika Serikat dan Arab mengonfirmasi bahwa Boeing A3 Sentry termasuk di antara pesawat yang rusak dalam serangan Iran. Beredar potret yang memperlihatkan kerusakan parah pada pesawat tempur Amerika Serikat itu. Menurut laporan, Amerika Serikat hanya memiliki 16 pesawat A3 Sentry yang beroperasi sebelum serangan terhadap pangkalan udara di Arab Saudi. Bahkan armada udara ini disebut tidak memiliki pengganti yang mudah dan siap digunakan. Akibat serangan ini, Amerika Serikat mengalami kerugian sekira 4,59 triliun rupiah. Iran berhasil menemukan lokasi persembunyian pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung membombardir 2 tempat persembunyian tentara Amerika Serikat di Dubai. Adapun 2 lokasi itu menjadi tempat persembunyian dari 500 tentara Amerika Serikat. Klaim itu disampaikan Iran melalui sebuah pernyataan pada Sabtu 28 Maret. Iran mengklaim telah menyerang 2 tempat persembunyian Angkatan Darat Amerika Serikat di Dubai. Juru bicara Markas Besar Pusat Hasrat Khatam Al-Anbiya buka suara soal serangan tersebut. Ia mengklaim personel Amerika Serikat pindah ke 2 tempat persembunyian tersebut. Adapun tentara Amerika Serikat pindah selesai serangan Iran terhadap pangkalan militer Washington di Dubai. Iran mengklaim sekira 400 tentara Amerika Serikat berada di tempat persembunyian pertama, sementara 100 personil lain berada di tempat persembunyian kedua. IRGC mengidentifikasi lokasi-lokasi ini dan melakukan serangan rudal serta drone yang tepat sasaran. Pihaknya mengklaim serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa. Iran menyebut wilayah tersebut akan berubah menjadi kuburan bagi tentara Amerika Serikat. Rusia disebut mengirimkan citra satelit fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah kepada Iran. Tuduhan itu disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu 28 Maret. Oleh sebab itu, aset-aset militer Amerika Serikat menjadi sasaran serangan Iran baru-baru ini.
Zelensky menyebut satelit Rusia memantau fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan wilayah Teluk. Bahkan Rusia memotret pangkalan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia pada 24 Maret. Moskow juga disebut melakukan pengawasan terhadap bandara internasional dan sebagian industri minyak di Kuwait. Pada 25 Maret, Rusia juga disebut melakukan pemantauan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Kemudian negara tersebut dituduh mengawasi ladang minyak dan gas Arab Saudi dan pangkalan udara Inkirklik dari Turki. Di hari yang sama, pada 26 Maret, Rusia disebut memantau pangkalan udara Qatar. Sehari setelah pemantauan citra satelit, Iran langsung melancarkan serangan ke wilayah-wilayah tersebut. Zelensky menyebut dukungan intelijen Rusia yang berkelanjutan untuk Iran terhadap aset-aset Amerika Serikat sangat keterlaluan. Hal ini karena Moskow telah mendapat manfaat dari pelonggaran sanksi Amerika Serikat. Di satu sisi, Moskow dan Iran belum buka suara terkait tudingan terbaru dari Ukraina. Inggris sedang bersiap mengerahkan drone otonom dan kapal ke Selat Hormuz. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau yang telah ditebar oleh pasukan Iran. Keberadaan armada Inggris ini bisa menjadi target baru dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Inggris sedang bersiap untuk mengerahkan kapal evakuasi Angkatan Laut Kerajaan ke Selat Hormuz. Kapal tersebut membawa armada drone otonom yang dirancang untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau. Hal ini menyusul pernyataan yang disampaikan Menteri Pertahanan Inggris John Healey. Ia telah mengesahkan rencana darurat untuk mengirim kapal kelas B. Kapal tersebut dikirim sepanjang 580 kaki ke Selat Hormuz untuk mendukung upaya pembersihan ranjau. Dilaporkan kapal Inggris dilengkapi dengan pembersih ranjau otonom, drone bawah air, dan kapal pemburu ranjau. Di saat yang bersamaan, kapal serbu amfibi Amerika Serikat telah tiba di Timur Tengah. Kapal tersebut membawa ribuan pasukan Amerika Serikat yang membuat ketegangan semakin memanas di wilayah Teluk. Kapal induk USS Gerald R. Ford dilaporkan dalam keadaan lumpuh total. Bahkan kapal induk kebanggaan Amerika Serikat itu disebut tidak bisa lagi dipakai. Saat ini kapal induk Amerika Serikat disebut sedang bersusah payah kembali ke negaranya. Hal itu disampaikan seorang Jenderal India, Mayor Jenderal Gagan Depaksi, yang mengonfirmasi bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford sepenuhnya tak bisa digunakan, padahal kapal kebanggaan Amerika Serikat itu bernilai miliaran dolar. Tak hanya itu, veteran militer India menyebut lebih dari 70 unit jet tempur canggih lenyap, kemudian pesawat mata-mata serta pesawat sistem peringatan dan kontrol udara milik Amerika Serikat hilang. Menurut Baksi, kejadian itu menjadi tragedi strategis total dan merupakan skandal besar bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Di satu sisi, Amerika Serikat disebut mengerahkan kapal induk lainnya ke Timur Tengah. Kapal itu yakni USS George Bush yang didampingi beberapa kapal perusak rudal berpemandu. Kapal serbu amfibi Amerika Serikat USS Tripoli tiba di Timur Tengah pada Jumat 27 Maret 2026. Kedatangan kapal tersebut menguatkan spekulasi tentang kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika di Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan USS Tripoli membawa sekitar 3.500 pelaut dan marinir. Selain itu juga membawa pesawat angkut, jet tempur, serta aset serbu amfibi dan taktis. Foto yang dirilis di X menampilkan sejumlah helikopter Seahawk di dek kapal. Ada juga beberapa pesawat Osprey yang biasa digunakan untuk transportasi personel. Foto lain menampilkan jet tempur F-35 dan sejumlah marinir. USS Tripoli sebelumnya berada di Jepang, lalu dikerahkan ke Timur Tengah beberapa hari setelah perang Iran meletus. Dalam perjalanannya, kapal sempat singgah di Pelabuhan Penang, Malaysia bersama kapal tempur lainnya USS Santa Barbara. Pengerahan marinir ini terjadi ketika wacana perang darat melawan Iran semakin menguat. Pejabat Amerika mengatakan kepada Washington Post bahwa perang darat dapat berlangsung berminggu-minggu jika disetujui Presiden Donald Trump. Sementara Iran dilaporkan telah memindahkan personel militer ke Pulau Kark beberapa pekan terakhir. Kemudian memasang jebakan termasuk ranjau di sekitar pulau itu dan garis pantainya. Iran meyakini lokasi tersebut kemungkinan besar menjadi tempat pendaratan amfibi pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal Iran pada Sabtu sore waktu setempat menghantam Israel bagian tengah. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 19 orang terluka di kota Bethsmes. Rekaman yang dirilis Fury menampilkan sejumlah rumah dan mobil rusak parah. Ledakan juga membentuk kawah besar di sekitar lokasi kejadian. Warga menggambarkan
serangan terjadi sangat cepat dalam hitungan detik. Meskipun hantaman berjarak sekitar 300 meter jauhnya, gelombang ledakan memicu kerusakan besar. Menurut media lokal, insiden tersebut merupakan serangan keempat sejak tengah malam. Rudal Iran memicu sirine berbunyi di Israel Selatan, wilayah Yerusalem dan sebagian besar Israel Tengah. האמת שאני גרה בטל שחר, אח שלי גר כאן, מרגע ששמענו היה נפילה של טיל, יצרנו קשר והבנו שהכל, הם נכנסו לממ"ד בשבריר שנייה, זה היה. הם אפילו לא, הדלת של הממ"ד לא הכי תקינה, אז מהעדף עוד הם נכנסו, אפשר לומר, שהציל את החיים שלהם. וכמו שאתה רואה, ההרס פה הוא עצום, הנפילה הייתה 300 מטר מכאן, אבל העדף השאירו אותה פה ברמה מטורפת, הכל הרוס. יום הולדת לאבא שלי, ישבנו כל המשפחה המורחבת במרפסת, בחצר של ההורים שלי. הייתה התראה, ירדנו לבית שלי, שבעצם לנו אין ממ"ד, אבל ירדנו למקום הכי מיטבי שיכול להיות, הסלון שלנו, שבעצם הוא חציו בתוך האדמה. בערך 30 אנשים, הרבה ילדים שיהיו בריאים. הייתה התראה, נכנסנו, ישבנו ממש כמו שצריך לפי ההוראות. לאחר מכן הייתה אזעקה, ואחרי כמה שניות, אני עוד מנסה לעכל את זה, שמענו מספר בומים ופיצוצים, ראינו דברים עפים באוויר, תקרה שנופלת, אבק, היה כאוס רציני, צרחות, צעקות, בכי של ילדים. חיכינו כמה דקות כדי לצאת, ואז התגלה בעצם ההרס הרב שבבית, אבל אני אומרת תודה לאלוהים ששמר עלינו, על כל המשפחה המורחבת והגרעינית שלי. יצאנו ללא פגע, אפילו רסיס פירור של זכוכית לא נפל עלינו. Ratusan orang bergabung dalam aksi unjuk rasa di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu kemarin. Mereka mendesak pemerintah untuk mengakhiri kerjasama dengan Amerika Serikat, serta menolak potensi pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi kecaman terhadap Amerika Serikat yang menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Mereka menuduh Pentagon telah membunuh warga sipil dan anak-anak tak berdosa. Warga percaya satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik adalah menghentikan serangan. Ada juga demonstran yang menyalahkan Presiden Donald Trump atas kekacauan dunia saat ini. Ia menyoroti rencana pengerahan pasukan ke Iran untuk melancarkan perang darat. Warga tak ingin Korea Selatan terlibat skenario semacam ini. Sebelumnya, Presiden Donald Trump secara eksplisit meminta Korea Selatan untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Tujuannya untuk membantu mengamankan jalur pengiriman minyak yang terganggu akibat perang Iran. Sebagai tanggapan, Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau permintaan tersebut. Para pejabat mengakui pentingnya strategi selat tersebut di tengah keterbatasan domestik yang dihadapi. More importantly, they signed an agreement, the Iran nuclear deal, which if I didn't terminate it in my first term, I terminated it almost immediately. If I didn't terminate it, they would have had a nuclear weapon long ago, and they would have used it on the Middle East, Israel and the Middle East. And you know the Middle East because when you look at all the missiles that got fired, UAE had 1,500 missiles shot at it. They didn't think they were going to have any. Saudi Arabia didn't expect to have, we have the most powerful Saudis. Oh, Yasser, you are so powerful. But Yasser, you didn't expect any missiles going to Saudi Arabia. They didn't expect them in Qatar. They didn't expect them in Kuwait, in Bahrain. The missiles rained down on you. They were going to hit you with nuclear or whatever they had. But we stopped it. We stopped it. We stopped it with him. Israel menghadapi gelombang demonstrasi di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Iran. Pada Sabtu 28 Maret, ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aksi digelar di 3 lokasi utama di seluruh negeri, mencakup Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Ini adalah kali pertama organisasi anti pemerintah bergabung dalam protes menentang perang. Di Yerusalem, massa membentangkan spanduk yang berisi kecaman terhadap pemerintahan Netanyahu. Mereka menuduh Perdana Menteri sedang menghancurkan negara demi kepentingannya sendiri. Selain protes anti perang, sebagian massa juga memprotes reformasi peradilan yang diusulkan pemerintah. Total ada 18 orang yang ditangkap
selama aksi dengan jumlah terbanyak di Tel Aviv. Sementara di Haifa, demonstran terlibat bentrok dengan aparat yang bertugas. Polisi mengatakan bahwa setiap warga berhak menyuarakan aspirasi selama dilakukan dalam kerangka hukum. Namun pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk kekacauan atau perilaku yang membahayakan publik. Iran menghancurkan pesawat pengintai Boeing E-3 Sentry milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat tersebut berada di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Foto-foto kerusakan pesawat beredar luas di X yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh media Amerika Serikat. Majalah Air and Space Forces mengatakan bahwa pesawat kemungkinan besar tidak bisa diperbaiki. Sementara analis intelijen sumber terbuka menggambarkannya sebagai kerugian total. Pasalnya, pesawat tersebut bernilai 270 juta US dollar atau sekitar 4,59 triliun rupiah. Amerika Serikat belum secara resmi mengonfirmasi skala kerusakan akibat serangan yang dilaporkan tersebut. Namun, Departemen Pertahanan dilaporkan sedang menyusun rencana untuk operasi darat di Iran. Perang tersebut berpotensi berlangsung selama beberapa minggu jika disetujui oleh Presiden Donald Trump. Sejumlah pejabat Amerika mengatakan kepada Washington Post bahwa rencana itu bukanlah invasi skala penuh. Mereka menyebut operasi darat sebagai serangan terbatas untuk merebut Pulau Kark. Lokasi tersebut merupakan pusat ekspor minyak utama Iran di dekat Selat Hormuz. Jutaan warga Amerika Serikat menggelar aksi demonstrasi bertajuk No Kings pada Sabtu 28 Maret. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap perang di Iran serta gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter. Dikutip dari The Guardian, setidaknya 8 juta orang bergabung dalam aksi demo di 50 negara bagian. Pihak penyelenggara melaporkan aksi ini tersebar di lebih dari 3.300 titik acara, mulai dari kota metropolitan hingga kota kecil. Di New York, kota terpadat di Amerika, puluhan ribu demonstran berkumpul termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro yang merupakan kritikus Trump yang sering menyebut presiden sebagai ancaman eksistensial bagi kebebasan dan keamanan. Ada pula demonstran yang membawa spanduk bertuliskan Trump harus mundur sekarang. Sementara itu, demo No Kings di Washington berlokasi di luar Gedung Putih. Mereka menyuarakan kritiknya terhadap Trump yang dianggap sebagai diktator. Meskipun demonstrasi diadakan di seluruh negeri, titik fokus utama adalah negara bagian Minnesota di utara. Musim dingin ini, kota kembar Minneapolis dan Saint Paul menjadi pusat perdebatan nasional tentang tindakan keras Trump terhadap imigrasi. Aksi protes nasional No Kings pertama kali terjadi pada Juni tahun lalu, bertepatan dengan ulang tahun Trump yang ke-79. Jutaan orang turun ke jalan mulai dari New York hingga San Francisco. Aksi protes kedua terjadi pada Oktober tahun lalu dan menarik sekitar 7 juta demonstran menurut penyelenggara. Surat kabar Iran Tehran Times menerbitkan artikel pada Sabtu 28 Maret yang berisi peringatan kepada Amerika Serikat. Peringatan itu menyusul kabar bahwa Pentagon bersiap melakukan perang darat di Iran. Halaman depan Tehran Times bertuliskan Welcome to Hell, yang artinya selamat datang di neraka. Dijelaskan bahwa setiap pasukan Amerika Serikat yang menginjakkan kaki di Iran maka akan pulang dalam peti mati. Peringatan dari Tehran Times muncul bersamaan dengan kedatangan 3.500 marinir di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengawasi operasi militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Ribuan marinir diangkut ke wilayah tersebut menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli. Kapal berangkat dari pangkalan utamanya di Jepang beberapa saat setelah perang meletus pada Februari lalu, kemudian singgah di Malaysia. Terbaru, media Amerika Serikat melaporkan bahwa Pentagon dapat mengerahkan hingga 10.000 pasukan tambahan ke Timur Tengah. Laporan ini muncul di tengah rencana pemerintahan Donald Trump melancarkan perang darat di Iran. Operasi ini direncanakan sebagai alat tawar-menawar guna memaksa Iran membuka kembali blokade di Selat Hormuz. Menurut sumber-sumber intelijen, Iran juga telah memasang jebakan termasuk ranjau di sekitar pulau itu dan garis pantai. Jebakan dipasang di tempat pasukan Amerika Serikat mungkin dapat melakukan pendaratan amfibi.
Pasukan Iran disebut sedang bersiap menghadapi perang besar-besaran menghadapi Amerika Serikat. Upaya ini disebutnya sebagai perang semesta demi mempertahankan Pulau Hark. Pergerakan Iran merespons niat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih kendali pulau tersebut. Pengamat Timur Tengah Pizar Ghazali menegaskan bahwa Pulau Hark adalah titik vital ekspor minyak hampir semua ekspor minyak mentah Iran yang diproses di pulau ini. Disebutnya Iran kini juga sedang bersiap melakukan perang semesta, perang yang melibatkan banyak masyarakat untuk berhadapan langsung dengan Amerika Serikat. Pulau Hark adalah satu dari jalan masuk bagi Amerika Serikat menguasai pulau tersebut, termasuk tanda awal Amerika Serikat bisa menguasai Selat Hormuz. Iran kini juga telah meningkatkan penempatan ranjau dan sistem pertahanan udara di Pulau Hark. Iran juga telah mengerahkan pasukan militer tambahan dalam beberapa pekan terakhir. Upaya ini dilakukan Amerika Serikat untuk persiapan pertahanan potensi operasi darat pasukan Amerika Serikat yang akan merebut pulau tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan telah menghancurkan 6 kapal Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shoyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026. Akibat serangan ini, 3 kapal diantaranya tenggelam dan beberapa sisanya terbakar dan rusak. Pasukan IRGC melakukan serangan gabungan skala besar dan menargetkan posisi-posisi yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel di Kuwait serta Uni Emirat Arab. Serangan ini adalah bagian dari gelombang ke-84 Operasi True Promise 4. Serangan Iran di Uni Emirat Arab menghantam daerah pesisir di dekat Dubai. Serangan diluncurkan dengan rudal balistik dan rudal jelajah yang melibatkan 380 proyektil. Operasi IRGC ini juga menargetkan titik-titik kumpul para perwira unit drone Amerika Serikat di sepanjang pantai Teluk. IRGC juga berhasil menghancurkan aset-aset taktis milik Angkatan Laut Amerika Serikat. IRGC mengumumkan mereka juga telah menargetkan pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi, yakni pangkalan udara Al-Karj. The Wall Street Journal melaporkan pada Sabtu 28 Maret bahwa setidaknya 12 tentara Amerika Serikat terluka. Pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat juga rusak akibat serangan Iran di pangkalan ini. Serangan ini menandai setidaknya kedua kalinya pangkalan udara Prince Sultan dihantam rudal dan drone Iran sejak perang dimulai 28 Februari silam. Iran mengerahkan 1 juta pejuang untuk melawan pasukan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim mengumumkan pengerahan 1 juta pejuang tersebut untuk menghadapi rencana invasi darat Amerika Serikat ke Pulau Hark. Seluruh front di Iran disebut sangat antusias untuk menghadapi pasukan Amerika Serikat secara langsung. Setidaknya 1 juta pasukan ini sudah dilengkapi senjata untuk pertempuran darat. Para sukarelawan dilaporkan membanjiri pusat-pusat perekrutan untuk pasukan paramiliter Basij, Korps Garda Revolusi Islam Iran, dan tentara reguler yang ingin berpartisipasi dalam konflik. Iran kini juga memusatkan perhatian dan pengamanan di Pulau Hark. Di sisi lain, dilaporkan bahwa Pentagon akan mengirimkan ribuan personil militer dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat ke Timur Tengah. Reuters menyebut jumlah pasukan yang akan dikirimkan berkisar 3.000 hingga 4.000 prajurit. Para tentara yang bermarkas di Fort Bragg, North California ini merupakan pasukan elit yang dikenal spesialis dalam serangan terjun payung. Pasukan ini juga mampu dikerahkan dalam waktu 18 jam setelah perintah turun. Pengerahan pasukan disebut sebagai upaya memperluas opsi militer Amerika Serikat, termasuk rencana pengerahan dan invasi darat secara langsung ke Iran. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai rencana pengerahan pasukan elit tersebut ke dalam wilayah Iran. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan telah menembakkan lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk dalam 4 minggu pertama perang Amerika Serikat dan Israel untuk melawan Iran. Penggunaan besar-besaran rudal jarak jauh ini kini memicu kekhawatiran serius lantaran persediaannya yang mulai menipis. Laporan The Wall Street Journal pada Sabtu 29 Maret 2026 menyebut rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi senjata utama Washington dalam menyerang target militer Iran. Namun produksi rudal yang hanya mencapai beberapa ratus unit per tahun dinilai tidak sebanding dengan tingkat penggunaan saat ini. Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat memperingatkan stok rudal di kawasan Timur Tengah kini berada pada level mengkhawatirkan. Pentagon bahkan disebut menghadapi kondisi kehabisan amunisi tempur. Kekhawatiran ini memicu diskusi internal untuk mengalihkan persediaan rudal dari wilayah lain, termasuk kawasan Indo-Pasifik, sekaligus mempercepat produksi jangka panjang.
Meski serangan udara terus berlangsung, penilaian intelijen menunjukkan Iran masih mampu mempertahankan sebagian besar kemampuan misilnya. Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya militer Amerika Serikat dan Israel dalam melemahkan infrastruktur pertahanan dari Teheran. Saat ini Iran juga telah bersiap menghadapi pertempuran dan invasi darat melawan Amerika Serikat. 3.000 pasukan elit Amerika Serikat yang akan dikerahkan ke Iran harus menghadapi 1 juta kombatan dari Iran. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Rusia memberikan sinyal konflik global kian mengkhawatirkan dan berpotensi masuk ke skala perang nuklir. Rusia melihat eskalasi konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel kian tak terkendali. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan kemungkinan terjadinya konflik besar setelah Iran menyatakan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Dalam pernyataannya pada Jumat 27 Maret, Medvedev menyebut perang di Iran sebagai konflik yang sangat berbahaya. Ia juga menuduh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi pemicu eskalasi. Ia menilai operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari silam telah meningkatkan resiko konflik nuklir di kawasan Timur Tengah. Menurut Medvedev, negara-negara Teluk yang menjadi sasaran serangan balasan Iran berpotensi mencari perlindungan berupa payung nuklir mereka sendiri. Hal ini yang dapat memperluas konflik menjadi perang regional skala besar. Ia memperingatkan kemungkinan perang terbesar di wilayah Timur Tengah masih bisa terjadi dan berujung pada ketidakstabilan jangka panjang selama puluhan bahkan ratusan tahun. Medvedev juga membandingkan potensi keterlibatan militer Amerika Serikat di Iran dengan perang Vietnam dengan resiko konflik berkepanjangan jauh dari wilayah domestik Amerika Serikat. Peringatan Rusia muncul bersama dengan meningkatnya tensi militer di kawasan, termasuk serangan drone dan rudal Iran ke target Israel. Amerika Serikat kini juga dilaporkan mulai kehilangan kendali atas rudal Tomahawk mereka. Eskalasi terbaru ini menandai konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah memasuki fase berisiko tinggi dengan potensi meluas ke konfrontasi antar blok kekuatan besar dunia. Pangkalan Udara Prince Sultan dihantam rudal Iran dalam serangan True Promise 4. Serangan ini juga menyasar belasan tentara Amerika Serikat yang berada di pangkalan tersebut. Dari laporan AP, setidaknya 15 tentara Amerika Serikat terluka dalam serangan pada Jumat 27 Maret. Iran melesatkan setidaknya 6 rudal balistik dan 29 drone mereka. 5 tentara Amerika Serikat dikabarkan dalam kondisi sakit yang serius, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka sedang. Tentara-tentara tersebut berada di dalam sebuah gedung saat pangkalan diserang. Sementara itu, juru bicara markas militer pusat Iran, Ebrahim Zolghafari, menegaskan bahwa 1 pesawat pengisian bahan bakar hancur dalam gempuran itu. 3 pesawat lainnya juga dilaporkan rusak parah dan tak lagi bisa digunakan. Pangkalan yang berjarak sekitar 96 km dari Riyadh ini dioperasikan oleh Royal Saudi Air Force, namun juga digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Serangan ini merupakan yang kedua kalinya dalam seminggu setelah insiden sebelumnya melukai 14 tentara Amerika Serikat. Iran terus melakukan serangkaian balasan
balasan terhadap negara-negara Teluk yang dituduh menjadi basis serangan Amerika Serikat sejak serangan gabungan Israel-Amerika Serikat pada 28 Februari silam. Eskalasi ini semakin meningkat seusai Iran menolak adanya gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Iran telah menyiapkan kekuatan penuh untuk melumpuhkan pasukan darat Amerika Serikat yang dikerahkan ke Iran. Kini Teheran juga telah menyiapkan 8 lapis pasukan dengan persenjataannya. Kantor berita Fars pada Sabtu 28 Maret melaporkan bahwa Iran telah bersiap dengan 8 lapis pertahanan daratnya. Masing-masing lapisan memiliki fungsi dan misinya sendiri berdasarkan kendali intelijen penuh atas pergerakan musuh. Di antaranya adalah pasukan khusus Nuhaid yang merupakan pasukan garis depan pertahanan. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan paling profesional yang bisa mengidentifikasi pergerakan musuh. Mereka bergabung dari pasukan khusus Angkatan Laut Air Gizi, Korps Marinir Angkatan Darat, serta Brigade ke-65 Pasukan Khusus Lintas Udara Iran. Kemudian pasukan Fatihan yang merupakan unit penyerang yang dirancang untuk operasi ofensif jauh di dalam zona pertempuran. Iran juga punya Brigade Infanteri Mekanis AD dan AD Air Gizi. Pasukan ini adalah pasukan darat terlatih dan berjumlah banyak yang dilengkapi dengan peralatan lapis baja. Mereka juga didukung pasukan artileri berat dengan tembakan terus-menerus. Selanjutnya adalah unit polisi khusus yang menghadapi pasukan musuh dan kelompok bersenjata di pinggiran dan di dalam kota. Iran juga punya lapis batalion Imam Hussein yang merupakan unit penyerang dengan peralatan beratnya. Ada pula batalion Imam Ali, unit penting yang berisi pasukan elit terampil yang dirancang untuk operasi lapangan. Selanjutnya adalah mobilisasi veteran terdiri dari para pejuang pertahanan suci, veteran Garda Revolusi, dan juga Basij. Dan yang paling akhir adalah lapis rakyat. Iran telah mempersenjatai dan mengorganisir sejumlah besar sukarelawan rakyat, terutama di daerah perbatasan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Video tersebut dipublikasikan pada Sabtu 29 Maret melalui akun resmi CENTCOM di platform X. Dalam pernyataannya, militer Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai bagian dari respons terhadap ancaman Iran terhadap jalur pelayaran global di kawasan. CENTCOM menuding kapal Angkatan Laut Iran selama beberapa dekade telah mengganggu aktivitas pelayaran internasional di perairan regional. Namun tanggal serta lokasi pasti dari rekaman serangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Militer Amerika Serikat menegaskan operasi dilakukan untuk mengakhiri ancaman terhadap keamanan maritim. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal Iran ini langsung dibalas kontan oleh Teheran. Air Gizi menegaskan telah menghancurkan 6 kapal Amerika Serikat di pelabuhan Al-Soyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026 malam. Akibat serangan Iran ini, 3 kapal diantaranya tenggelam dan beberapa sisanya terbakar dan juga rusak. Serangan ini menjadi bagian dari gelombang ke-84 operasi True Promise 4. Serangan Iran di Uni Emirat Arab menghantam daerah pesisir di dekat Dubai. Serangan diluncurkan dengan rudal balistik dan rudal jelajah yang melibatkan total 380 proyektil. Operasi Air Gizi ini juga menargetkan titik-titik kumpul para perwira unit drone Amerika Serikat di sepanjang pantai Teluk. Air Gizi juga berhasil menghancurkan aset-aset taktis milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kelompok Houthi di Yaman resmi bergabung dalam konflik Iran melawan Amerika Serikat. Keterlibatan Houthi Yaman itu langsung bertindak dengan meluncurkan rudal balistik ke Israel. Dilansir dari Al Jazeera, serangan itu berlangsung pada Jumat 27 Maret malam hingga Sabtu 28 Maret 2026. Dilaporkan saat serangan berlangsung, sirene peringatan sempat meraung di Beersheba, dekat pusat penelitian nuklir. Kabar itu dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari, melalui televisi satelit Al-Masirah. Yahya Sari menyebut rentetan rudal balistik menargetkan lokasi militer sensitif Israel. Terkini ia menekankan tak gentar menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Yahya Sari menyatakan serangan akan terus berlanjut hingga tujuan kelompok tercapai dan agresi terhadap front perlawanan dihentikan. Dalam serangan ini belum dilaporkan ada korban jiwa dan dampak serangan Houthi.
Sebagai informasi, serangan ini perdana dilakukan Houthi Yaman sejak Israel berkonflik dengan Iran. Diketahui sebelum sirena berbunyi, IDF mengidentifikasi peluncuran rudal dari Yaman. IDF menyebut terdapat proyektil yang menuju ke Israel Selatan. Kepala Staf Israel memperingatkan bahwa militer berada di ambang kehancuran. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menyatakan ke para menteri bahwa dirinya telah mengangkat 10 bendera merah. Peringatan ini disampaikan di tengah tekanan berat akibat perang multifront yang terus berlangsung. Zamir mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk mengesahkan undang-undang yang telah lama tertunda. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mengurangi beban militer, mengingat pasukan Israel kini mengalami kelelahan akibat konflik berkepanjangan. Zamir juga memperingatkan pasukan cadangan yang direkrut tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ia keras mengkritik pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Zamir menilai Netanyahu gagal mengatasi masalah struktural seperti kebijakan wajib militer. Selain itu, Zamir memperingatkan intensifikasi kekerasan di tepi barat memaksa pasukan pendudukan Israel untuk mengerahkan unit tambahan di kawasan. Menurutnya, hal tersebut semakin memperberat beban personel yang sudah kewalahan. Terkait hal itu, PM Benjamin Netanyahu membuka suara. Netanyahu mengaku akan menyiapkan rencana untuk memperpanjang wajib militer. Dilaporkan Amerika Serikat kini kekurangan senjata dalam menghadapi perang melawan Iran. Terkait hal itu, Pentagon mempertimbangkan akan mengalihkan bantuan militer untuk Ukraina ke Timur Tengah. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 28 Maret, konflik melawan Iran sangat menguras stok senjata, yakni serangan terhadap berbagai target di Iran membuat kebutuhan amunisi melonjak signifikan, termasuk sistem pertahanan udara dan rudal pencegat. Atas hal itu membuat Washington akan mengevaluasi ulang distribusi logistik militernya, terutama untuk amunisi dan sistem pertahanan yang memiliki permintaan tinggi di berbagai medan konflik. Salah satu jenis bantuan yang berpotensi terdampak adalah rudal pencegat pertahanan udara. Amunisi itu sebelumnya disiapkan untuk Kiev melalui mekanisme kerja sama NATO. Diketahui hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan final rencana pengalihan bantuan akan dilakukan. Pihak Pentagon menyebut komitmen terhadap Ukraina tetap berjalan. Pentagon juga memastikan kebutuhan militer di berbagai front dapat terpenuhi secara seimbang. Dilaporkan, hal ini membuat Amerika Serikat mengalami dilema strategis dalam menghadapi dua konflik besar secara bersamaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan lelucon yang menyinggung putra mahkota Arab Saudi. Lelucon yang mengejutkan para peserta itu disampaikan dalam pidato Forum Investasi di Miami pada Jumat 27 Maret. Lebih lanjut, Trump membanggakan kebangkitan Amerika Serikat yang dipuji pemimpin Arab Saudi. Ia menyatakan Amerika Serikat disebut sudah bangkit dari negara mati menjadi negara terpanas di dunia. A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, and this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me. And he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan akan melancarkan serangan balasan dengan prinsip setimpal setelah fasilitas sipil serta infrastruktur vital negara itu menjadi sasaran serangan udara Amerika Serikat dan Israel.
Peringatan keras tersebut disampaikan menyusul serangan yang terjadi pada Jumat 27 Maret. Operasi hari itu menargetkan sejumlah pusat industri strategis Iran. Dua produsen baja terbesar, yakni Mubarak Steel Company di Isfahan dan Konsistan Steel Company, dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat serangan tersebut. Selain itu, koalisi AS Israel juga disebut menyerang pembangkit listrik nuklir sipil yang berada di wilayah Yazd dan Arak. Komandan Angkatan Dirgantara IRGC, Brigadir Jenderal Syed Majid Musafi buka suara. Ia menegaskan bahwa serangan yang dilakukan pihak lawan telah melampaui batas merah. Ia menyampaikan bahwa respons Iran tidak lagi sekedar berimbang, melainkan akan melampaui pola sebelumnya. Sebagai langkah balasan, IRGC kini mengarahkan target pada pabrik-pabrik dan perusahaan di kawasan Timur Tengah yang memiliki keterkaitan modal maupun afiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Untuk meminimalkan korban sipil, IRGC mengeluarkan instruksi evakuasi darurat. Seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan yang terafiliasi dengan AS dan Israel diminta segera meninggalkan lokasi kerja. Warga yang tinggal dalam radius 1 km dari kawasan industri tersebut juga diperintahkan untuk mengungsi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan pengiriman tambahan pasukan ke kawasan Asia Barat sebagai bagian dari potensi invasi darat ke Iran. Rencana tersebut mencakup pengiriman sekira 10.000 tentara tambahan. Mereka akan bergabung dengan sekitar 3.000 pasukan terjun payung serta 5.000 personel marinir AS yang telah disiagakan sebelumnya. Namun, para analis yang dikutip The Independent pada 28 Maret menilai jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk melancarkan invasi darat secara efektif. Mereka memperkirakan bahwa untuk mencapai keberhasilan, Amerika Serikat kemungkinan harus mengerahkan sebagian besar kekuatan militernya yang jumlahnya melampaui 1,3 juta personil. Dalam perkembangan terbaru, AS juga disebut tengah mempertimbangkan pengiriman tambahan hingga 20.000 tentara. Dengan langkah itu, total pasukan yang ditempatkan di kawasan Teluk dapat mencapai sekitar 50.000 personil. Pasukan tersebut saat ini dilaporkan terlibat dalam operasi militer yang menargetkan sistem rudal dan pesawat nirawak milik Tehran. Unit MEU ke-31 yang berbasis di USS Tripoli serta MEU ke-11 yang menjadi bagian dari kekuatan amfibi utama AS. Setiap unit memiliki sekitar 2.500 personel dan dilengkapi dengan berbagai alutsista seperti jet tempur, pesawat Osprey lepas landas vertikal, helikopter tempur, hingga sistem artileri. Secara teori, unit-unit ini mampu menjalankan operasi terbatas dengan target spesifik. Misalnya, menyerang Pulau Karch yang merupakan pusat ekspor minyak Iran atau membuka akses di Selat Hormuz. Namun, para analis memperingatkan bahwa pertahanan udara Iran serta kemampuan perang drone dapat dengan cepat menggagalkan operasi tersebut dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Sementara itu, sejumlah mantan jenderal NATO lainnya menilai kebutuhan pasukan bahkan bisa melampaui 1 juta personil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan setelah melontarkan candaan dengan menyebut Selat Hormuz sebagai Strait of Trump. Pernyataan itu disampaikan olehnya saat pidato pada 27 Maret. Dalam pernyataan tersebut, Trump sempat menyampaikan pernyataan bernada penyesalan yang kemudian diikuti dengan komentar yang memancing tawa audiens. Ia juga menyindir kemungkinan media akan memelintir ucapannya, sembari menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah sebuah kekeliruan. Candaan tersebut dinilai mengubah satu di antara kawasan geopolitik paling sensitif di dunia menjadi bahan promosi diri, di tengah konflik yang masih berlangsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di sisi lain, para pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap tertutup bagi Amerika Serikat, Israel, serta sekutu mereka. Namun demikian, jalur pelayaran tersebut disebut masih terbuka bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam aksi militer terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa kendali Teheran atas Selat Hormuz merupakan hak sah berdasarkan hukum internasional. Ia juga menyatakan bahwa ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut dipicu oleh kebijakan Washington dan Tel Aviv. Candaan soal Strait of Trump juga dinilai mencerminkan kecenderungan Trump yang kerap mengaitkan namanya dengan berbagai proyek atau lokasi publik. Sebelumnya, ia pernah menyinggung kemungkinan perubahan nama sejumlah tempat termasuk Kennedy Center serta Teluk Meksiko. Adanya Selat Hormuz, Iran dinilai memiliki keunggulan strategis dalam mengontrol pergerakan di kawasan tersebut di tengah meningkatnya ketegangan regional. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan dalam lanjutan gelombang ke-84 Operasi Janji Sejati 4. Serangan tersebut menyasar target milik Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk, termasuk wilayah Kuwait dan Dubai pada Jumat 27 Maret. Dalam operasi tersebut, IRGC dilaporkan menyerang sejumlah titik strategis seperti Pelabuhan Sweik di Kuwait serta garis pantai dan fasilitas pelabuhan di Dubai. Serangan dilakukan menggunakan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, serta sistem Guard 38
yang diarahkan ke kapal perang jenis LCU. Dari laporan lapangan disebutkan bahwa beberapa kapal mengalami kerusakan berat. 3 diantaranya dilaporkan tenggelam, sementara kapal lain mengalami kebakaran. Selain serangan laut, IRGC juga melancarkan operasi udara menggunakan pesawat nirawak. Targetnya meliputi titik berkumpul personel marinir AS di kawasan pesisir serta sebuah hotel di Dubai. Serangan tersebut diklaim dilakukan dengan tingkat presisi tinggi dan mengakibatkan korban di pihak militer Amerika Serikat. Dalam perkembangan lain, juru bicara Markas Khatam Al-Anbiya menyampaikan bahwa operasi ini merupakan respons atas provokasi yang dilakukan pihak lawan.